Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin pada kesempatan hari ini eh, kami dari tim penyaji. Pada hari ini saya selaku penyaji atas nama Dewa Gede Agus Putra Prabawa dengan anggota Prof. Dr. Iwayan Suastro MPD dan Prof. Dr. Ide Bagus Putu Arnyana MNC. Pada kesempatan hari ini kami akan membawakan judul makalah yaitu tentang tradisi ngelawang sebagai strategi mengembangkan keterampilan 4C, critical thinking, creativity, communication, and collaborative. Ya. Nah, kami mengangkat tradisi ini sesuai dengan tuntutan di masa depan, bahwa tuntutan di masa depan yaitu di abad 21 mengendaki peserta didik memiliki kecakapan dalam berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Nah, penguasaan keterampilan 4C ini ternyata belum banyak yang optimal dalam pembelajaran. Dari beberapa hasil penelusuran kami lewat beberapa jurnal, itu kemampuan berpikir kritis siswa masih belum optimal. Jadi masih perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sana terlihat siswa mengalami kendala di dalam menganalisis sebuah soal, terutama bagaimana alasan jawaban dari sebuah soal. Begitu juga kemampuan berpikir kreatif juga masih rendah, terutama di perguruan tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini ditemukan pada sebuah inovasi produk yang masih belum optimal terjadi dalam suatu mata kuliah. Nah, ini juga salah satu hasil uh, riset yang kami telusuri di beberapa jurnal. Kemudian lemahnya kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, dari beberapa masalah ini tentu tidak terlepas dari adanya sistem pembelajaran yang diterapkan. Jadi pembelajaran itu ternyata kurang memberikan ruang atau peluang kepada peserta didik untuk melatih keterampilan tersebut. Nah, jadi pembelajaran saat ini sangat diperlukan berorientasi pada peserta didik. Nah, selain itu juga masih sangat jarang ada integrasi nilai-nilai kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bali memiliki berbagai jenis kearifan lokal yang memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa tentunya kita integrasikan ke dalam pembelajaran. Salah satunya adalah tradisi ngelawang. Jadi tradisi ini belum banyak juga digali nilai-nilainya yang bisa diintegrasikan ke dalam sebuah pembelajaran. Nah, tradisi ngelawang ini saat ini masih tetap eksis yang dilakukan oleh masyarakat Bali, baik itu oleh anak-anak, remaja, orang dewasa maupun orang tua. Nah, metode yang kami gunakan itu melalui kajian beberapa literatur yang ada, karena kajian terhadap tradisi ngelawang ini masih sangat terbatas hasil-hasil penelitiannya. Itu juga sumber referensi berupa buku juga masih terbatas. Nah, metode yang kami lakukan dominan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, jadi mencermati aktivitas tradisi ngelawang dan menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, ini adalah gambar di samping adalah beberapa dokumentasi tradisi ngelawang yang sifatnya ritual sakral. Jadi ini masih tetap berlangsung sampai saat ini dan diyakini memberikan kebahagiaan, kedamaian maupun perlindungan pada suatu masyarakat desa tertentu. Ya. Nah, kemudian adapun nilai-nilai luhur dasar dari tradisi ngelawang kami bagi menjadi 4 perspektif. Itu pertama dari perspektif spiritual, bahwa ngelawang memiliki nilai ritual yang sakral.
dan merupakan suatu keyakinan bahwa dengan adanya simbol barong dan rangda itu memberikan perlindungan kepada seluruh warga terhadap berbagai gangguan. Kemudian dikaji dari perspektif filosofis bahwa tradisi ini identik dengan simbol barong dan rangda. Nah, barong merupakan simbol kebaikan, sementara rangda identik dengan simbol keburukan. Nah, dalam hal ini warga diajarkan untuk menemukan keseimbangan antara kebaikan dan keburukan dalam diri. Nah, dualitas seperti baik buruk, benar salah itu tersedia, tidak untuk dipertentangkan. Jadi melainkan dua nilai ini dipadukan rapi untuk menjadi sebuah keindahan. Kemudian dikaji dari perspektif psikologis bahwa aktivitas ngelawang memungkinkan individu untuk mengekspresikan emosi mereka dalam bentuk tarian dan perilaku barong yang diperankan. Kemudian dari perspektif sosial, tradisi ngelawang tidak terlepas dari adanya interaksi sosial yang di dalamnya itu ada unsur gotong royong, ada kekompakan, kemudian ada koordinasi dan kolaborasi. Nah, klasifikasi nilai-nilai ngelawang ini dari aspek spiritual, di sana ada nilai keyakinan beragama, belajar dari simbol-simbol, kemudian ada ketulusan di sana juga. Dia ada rasa tulus ikhlas yang mendasari masyarakat untuk melakukan tradisi tersebut. Kemudian ada sifat ritual yaitu nyomia, kekuatan buta menjadi dewa, artinya menetralisir energi-energi negatif menjadi positif. Kemudian ada persembahan atau pengorbanan dan permohonan. Ini kami klasifikasikan termasuk bagian dari berpikir kritis. Dan pada aspek filosofis itu belajar dari makna simbolik. Jadi ada unsur barong, rangda, kemudian ada juga payung dan beberapa perlengkapan upacara lainnya itu memiliki makna-makna simbolik yang memiliki unsur edukasi. Nah, kemudian kaitannya dengan keterampilan 4C itu ada unsur berpikir kritis, berpikir kreatif di sana, berkomunikasi dan berkolaborasi. Nah, kemudian pada aspek psikologis ada ekspresi melalui seni dan kreasi. Nah, tentunya ini berkaitan erat dengan kreativitas. Kemudian pada aspek sosial, di sana ada kerjasama, gotong royong, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, ini tentu sangat relevan dengan pengembangan keterampilan berpikir, keterampilan 4C ya, terutama dalam hal komunikasi dan kolaborasi. Nah, integrasi nilai-nilai yang lawang ke dalam pembelajaran. Yang pertama, pada aspek berpikir kritis, tentu pembelajaran tidak terlepas dari simbol-simbol, benda, atribut, atau peristiwa tertentu dalam pembelajaran. Jadi strategi yang dapat diterapkan yaitu peserta didik dalam hal ini diajak untuk berpikir secara kritis, memahami makna yang terkandung dalam sebuah simbol, sebuah benda, atribut, atau pada suatu peristiwa. Kemudian pada aspek berpikir kreatif, di dalam sebuah platform pembelajaran pentingnya memperhatikan keberagaman peserta didik. Karena peserta didik itu dinilai mampu mengembangkan kreativitas sesuai dengan minat peserta didik termasuk bakat mereka. Nah, untuk itu perlu memfasilitasi peserta didik dengan beraneka ragam aktivitas dan sumber belajar. Nah, pada aspek komunikasi, dalam pembelajaran perlu aktivitas seperti belajar kelompok, aktivitas diskusi baik lisan maupun tertulis, termasuk aktivitas menyampaikan ide atau gagasan. Nah, pada aspek kolaborasi perlu menyediakan aktivitas kolaboratif melalui aktivitas belajar kelompok, aktivitas belajar melalui proyek, belajar melalui group investigation, belajar melalui kasus-kasus, dan belajar melalui berbagai macam masalah.